Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy Akram, mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, angkatan 2017. Pada video ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota Pemekaran di Sumatera Barat dan pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode 2014 sampai 2019. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Suhairi, SE, MSI AKCA yang telah memberikan motivasi dan bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penelaah yang nantinya akan memberikan masukan serta saran sehingga skripsi ini bisa lebih baik ke depannya. Dan untuk audiens, semoga bisa memahami dengan baik presentasi ini. Adapun topik pembahasan pada presentasi ini terdapat 5 topik pembahasan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, serta bab 5 kesimpulan dan saran. Baik, kita masuk ke bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Tujuan utama berdirinya suatu negara yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, meliputi berbagai aspek dalam kehidupan, seperti kemakmuran, kesehatan, serta pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah merencanakan menetapkan tujuan serta sasaran suatu pembangunan daerah yang lebih baik. Dengan hasil yang diharapkan dari pembangunan tersebut, tentu harus difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mengukur keberhasilan atau kinerja wilayah dalam pembangunan manusia, dapat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia atau yang dikenal dengan IPM, yang merupakan indeks gabungan untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk hidup secara lebih berkualitas, baik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi, tercermin dengan penduduk yang berumur panjang dan sehat, berpendidikan, serta mempunyai pendapatan yang layak untuk hidupnya. Pemerintah berwenang dalam membuat kebijakan yang mendukung terhadap aspek pembangunan manusia ini. Hal tersebut sesuai dengan azas pemerintahan di Indonesia yang dilaksanakan dengan azas desentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahnya sendiri. Karena pemerintah daerah lebih mengetahui karakteristik pembangunan manusia yang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya melalui berbagai program-program pembangunan daerah yang telah direncanakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang terakhir diperbarui kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dijelaskan bahwa pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahnya sendiri merupakan implementasi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif demi percepat tujuan otonomi daerah. Dalam konsep otonomi daerah sendiri, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam menetapkan tujuan, menetapkan kebijakan, termasuk kebijakan dalam pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan adanya jasa pelayanan publik yang berkualitas tersebut dapat mendukung upaya pemberian otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, banyak daerah di Indonesia ini yang mengusulkan diri menjadi daerah otonom baru dengan tujuan mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam mengupayakan pembangunan dan kesejahteraan bagi daerahnya. Pembentukan daerah otonom baru atau yang biasa disebut pemekaran wilayah ini memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya yang tersedia di wilayahnya masing-masing, sehingga dianggap sebagai salah satu jalan untuk pemetaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu, diperlukan manajemen keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan maupun akuntabel agar mampu mengendalikan kebijakan daerah untuk mewujudkan pembangunan melalui konsep otonomi daerah.
Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, yaitu melakukan analisis keuangan terhadap rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Sebelumnya telah banyak terdapat penelitian tentang kinerja keuangan daerah dan IPM ini. Namun penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak mengukur kinerja keuangan daerah, kabupaten kota dalam tingkat provinsi. Sehingga peneliti ingin meneliti kembali dengan cakupan wilayah yang berfokus pada daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Barat. Karena pada dasarnya pembentukan daerah pemekaran bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin melalui indeks pembangunan manusia. Maka berdasarkan uraian yang telah dijabarkan tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap IPM. Bagaimana rasio derajat desentralisasi fiskal pengaruhnya terhadap IPM, bagaimana rasio efektivitas PAD dan pengaruhnya terhadap IPM, dan bagaimana rasio efektivitas pajak daerah dan pengaruhnya terhadap IPM. Adapun tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap IPM, untuk mengetahui rasio derajat desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap IPM, untuk mengetahui rasio efektivitas PAD dan pengaruhnya terhadap IPM, serta untuk mengetahui rasio efektivitas pajak daerah dan pengaruhnya terhadap IPM. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, pertama bagi peneliti dapat mengetahui dan memahami tingkat kinerja keuangan daerah, khususnya kabupaten kota pemekaran di Sumatera Barat dan hubungannya dengan IPM. Kedua, bagi pemerintah, khususnya di kabupaten kota pemekaran Sumatera Barat, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Dan untuk bagi pihak lain, ini juga dapat dijadikan acuan referensi untuk melakukan penelitian berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pertama landasan teori yaitu otonomi daerah dan konsep pemekaran wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, otonomi daerah merupakan konsekuensi terapkannya sistem desentralisasi, di mana sistem desentralisasi ini adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pemekaran wilayah yang kemudian disebut dengan pembentukan daerah baru merupakan pembagian kewenangan administratif yang disertai dengan pelimpahan pembiayaan, pembagian luas wilayah, serta potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Sistem birokrasi yang lebih kecil ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi ataupun pertumbuhan kehidupan demokrasi sehingga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah dapat mengembangkan aspirasinya dan upaya mengembangkan perekonomian daerah dan percepatan pengelolaan potensi yang dimiliki oleh daerah. Selanjutnya yaitu keuangan daerah dan APBD, di mana keuangan daerah ini merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilihat dari nilai satuan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berpengaruh dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan demikian, berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui program tentu manfaatnya akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi otorisasi,
fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, serta fungsi stabilisasi. Dan yang ketiga yaitu sumber pendapatan daerah, di mana sumber pendapatan daerah ini terbagi tiga. Yang pertama, ada pendapatan asli daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Kedua yaitu dana perimbangan, mana dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus. Dan sumber pendapatan daerah yang ketiga yaitu lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana hibah yang diterima oleh pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu kinerja keuangan daerah. Berikut ada beberapa rasio yang digunakan untuk menganalisis atau mengukur keuangan daerah. Yang pertama yaitu rasio Kementerian Keuangan Daerah, dua rasio derajat desentralisasi fiskal, tiga rasio efektivitas PAD, serta yang keempat yaitu rasio efektivitas pajak daerah. Dan yang selanjutnya yaitu indeks pembangunan manusia, mana IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup sebagai ukuran kualitas hidupnya. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, menggunakan angka harapan hidup sewaktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup secara layak. Adapun hasil penelitian sebelumnya penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Harliani dan Haryadi tahun 2016, Laurentius tahun 2017, Widyatama 2017, Hanif tahun 2018, serta Budaya tahun 2019. Selanjutnya kerangka berpikir. Pertama, melihat pengaruh antara rasio Kementerian Keuangan Daerah terhadap IPM, melihat pengaruh rasio derajat sentralisasi fiskal terhadap IPM, lalu melihat pengaruh dari rasio efektivitas PAD terhadap indeks pembangunan manusia, serta melihat pengaruh rasio efektivitas pajak daerah terhadap IPM. Hipotesis penelitian. Yang pertama, rasio Kementerian Keuangan Daerah memiliki berpengaruh terhadap IPM. Artinya, Kementerian Keuangan Daerah menggambarkan seberapa besar daerah mampu untuk mandiri dalam membiayai kegiatan daerahnya. Semakin tinggi nilai rasio Kementerian Keuangan Daerah, maka akan semakin tinggi pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan hipotesis yang kedua yaitu hubungan rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap IPM. Artinya melalui derajat desentralisasi dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Semakin besar PAD yang diperoleh oleh pemerintah daerah, maka akan semakin besar pula biaya yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk pelayanan publik guna kesejahteraan masyarakat. Dan hipotesis yang ketiga yaitu rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap IPM. Artinya rasio efektivitas PAD akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan efektif dalam pengelolaan PAD ini agar pemerintah daerah tersebut memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan pemerintahan guna memberikan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakatnya, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan hipotesis keempat yaitu rasio efektivitas pajak daerah berpengaruh terhadap IPM. Artinya rasio efektivitas pajak daerah
berguna untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak yang harus diterima sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Pengumpulan pajak yang efektif diharapkan dapat menjadikan daerah memiliki pendapatan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan atau mencukupi pembangunan di daerahnya. Baik, kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu merupakan penelitian kuantitatif, mana populasi dan sampelnya terdiri dari 5 kabupaten kota pemekaran di Provinsi Sumatera Barat. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari laporan realisasi anggaran atau LRA pemerintah daerah dan indeks pembangunan manusia. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi di mana data dapat diunduh dalam website resmi BPK Sumbar dan BPS Sumbar. Untuk operasional variabel, yang pertama yaitu indeks pembangunan manusia. Di mana indeks pembangunan manusia ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan daerah dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, maupun pendidikan. Kedua yaitu rasio kemandirian keuangan daerah yang didapatkan dari perbandingan antara PAD terhadap pendapatan dari pihak luar. Dan yang ketiga yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, mana ini didapatkan dari perbandingan antara total PAD terhadap total pendapatan daerah. Dan yang keempat yaitu rasio efektivitas PAD, mana rasio ini kita dapatkan dari perbandingan antara realisasi PAD terhadap anggaran PAD. Dan yang kelima yaitu rasio efektivitas pajak daerah, mana rasio ini kita dapatkan dari perbandingan antara realisasi pajak daerah dan anggaran pajak daerah. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif, kedua analisis asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan untuk uji hipotesis itu uji koefisien determinasi, uji parsial dengan t-test, dan uji signifikansi dengan model F. Kita masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Jumlah objek penelitian ini terdiri dari 30 data pemerintahan daerah, yaitu kabupaten kota pemekaran, yang terdiri dari data cross-section sebanyak 5 daerah dan data time series sebanyak 6 tahun. Adapun kabupaten kota pemekaran yang ada dalam penelitian ini, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Periaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, serta Kabupaten Solok Selatan. Adapun untuk analisis deskriptif dapat kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya untuk analisis asumsi klasik, yang pertama yaitu uji normalitas, di mana dapat dilihat bahwa nilai asumsi yaitu sebesar 0,177. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Kedua yaitu uji multikolinearitas. Dapat dilihat bahwa semua variabel bebas memiliki nilai FIF kecil dari 10 dan nilai tolerance besar dari 0,01. Hasil pengujian multikolinearitas tersebut menyimpulkan bahwa pada model yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. Ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Dari grafik scatter plot tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik plot tidak membentuk suatu pola tertentu dan menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada subu Y. Sehingga dapat disebutkan bahwa data variabel dependen dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu yang keempat, uji autokorelasi. Dapat dilihat bahwa nilai Darwin-Watson adalah sebesar 1,671. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5.
jumlah sampel 30 dan jumlah variabel 4. Maka variabel independen adalah 4. Maka di tabel Darwin-Watson akan didapatkan nilai DL yaitu 1,1426 dan nilai DU 1,7386. Sehingga nilai 4 dikurang DU sebesar 2,2614. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi autokorelasi karena nilai Darwin-Watson berada di antara 1,14 sampai 2,26. Itu sebesar 1,671. Selanjutnya hasil uji hipotesis. Pertama, uji koefisien determinasi. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, hasil adjusted R-square-nya dalam penelitian ini adalah 0,523. Ini berarti bahwa rasio keuangan daerah sebagai variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menggambarkan 52% hubungannya terhadap IPM sebagai variabel dependennya, sedangkan 48% lainnya digambarkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Pada uji koefisien regresi atau uji signifikansi model F, lihat bahwa nilai signifikansi untuk nilai F itu sebesar 0,48 yang berarti lebih besar pada 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model ini tidak signifikan. Hal ini berarti variabel dependen tidak berpengaruh secara bersama-sama, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM sebagai variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji parsial dengan t-test. Rasio keuangan daerah pada tabel berikut keempat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, efektivitas PAD, serta efektivitas pajak daerah memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak ada satupun variabel rasio kemandirian keuangan daerah yang berpengaruh terhadap IPM. Kinerja keuangan Kabupaten Kota Pemekaran di Sumatera Barat yang belum mandiri karena masih bergantung pada pendapatan yang berasal dari pihak luar sehingga hal tersebut belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian IPM. Terlihat masih rendahnya penerimaan PAD apabila dibandingkan dengan pendapatan dari pihak luar. Begitu juga dengan tingkat sentralisasi fiskal yang memiliki rata-rata sangat kurang. Artinya, pemberian keleluasaan dari pemerintah pusat ke daerah untuk menggali potensi daerah masih belum efektif. Rendahnya penerimaan PAD apabila dibandingkan dengan total penerimaan daerah dikarenakan masih bergantungnya penerimaan daerah kepada penerimaan yang bersumber dari luar PAD seperti dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah dalam membiayai pembangunannya. Setelah mengetahui bahwa kinerja kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah dan diikuti dengan tingkat derajat desentralisasi fiskal yang tergolong sangat kurang, ini merupakan indikasi belum efektifnya penerimaan PAD pada Kabupaten Kota Pemekaran di Sumatera Barat. Dapat dilihat dari rata-rata rasio efektivitas penerimaan PAD masih kurang efektif, walaupun rasio penerimaan pajak sebagai salah satu komponen penerimaan PAD berada pada tingkatan yang cukup efektif. Namun hal tersebut belum mampu menunjang efektivitas dari penerimaan PAD. Upaya pemerintah untuk meningkatkan PAD memberi indikasi yang baik bagi kinerja keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pembangunan. Dengan demikian, setelah menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Kota Pemekaran di Sumatera Barat, dapatkan hasil uji F yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Pemekaran di Sumatera Barat. Rendahnya penerimaan PAD Kabupaten Kota Pemekaran di Sumatera Barat menjadi penyebab belum terpenuhinya upaya pemerintah melalui kinerja keuangan untuk memberikan pengaruh terhadap IPM. Hal ini tidak terlepas dari
pertumbuhan ekonomi yang akan merangsang kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut dalam memajukan pembangunan daerah sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD adalah pertumbuhan PDRB. Dengan adanya pertumbuhan PDRB yang baik, diharapkan dapat menghasilkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang juga baik. Penerimaan pajak daerah secara langsung dapat bertambah apabila PDRB semakin meningkat, sehingga penerimaan PAD juga mengalami peningkatan dengan adanya penerimaan pajak tersebut. Selain itu, dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi melalui PDRB atau produk domestik bruto juga akan menyebabkan meningkatnya pola konsumsi di masyarakat yang nantinya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, karena tingginya aktivitas daya beli merupakan salah satu indikator dalam melihat tingkat pendapatan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS bahwa laju pertumbuhan PDRB per kapita atas harga konstan kabupaten kota Mekaran di Sumatera Barat memiliki rata-rata 3,36%. Maka dalam hal ini rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Kota Pemekaran Sumatera Barat masih berada pada rata-rata di bawah rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebesar 4,41%. Sehingga pencapaian tingkat PDRB rata-rata laju PDRB per kapita atas harga konstan ini belum mampu meningkatkan penerimaan PAD di Kabupaten Kota Pemekaran di Sumatera Barat. Hal ini juga dapat dikarenakan oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini, seperti masih tingginya angka kemiskinan pada masyarakat yang nantinya berimplikasi pada rendahnya tingkat penerimaan atau pendapatan masyarakat. Penelitian ini hanya melihat indeks pembangunan manusia dari pengaruh faktor kinerja keuangan pemerintah saja, sehingga belum mampu memperlihatkan hubungan pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Kota Pemekaran Sumatera Barat yang berada pada kategori sedang. Sedangkan IPM tidak hanya dilihat hubungannya dari satu faktor saja, tetapi juga harus dilihat dari faktor lainnya. Karena IPM pada konsepnya dibentuk pada 3 faktor, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Yang ketiganya saling mempengaruhi. Dengan demikian, IPM juga dapat dilihat dari bagaimana upaya pemerintah daerah dalam bentuk kinerja pengalokasian anggaran belanjanya terhadap capaian faktor kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi dari kabupaten kota pemekaran tersebut. Maka dari itu, dapatkan kesimpulan dalam penelitian ini. Yang pertama, variabel rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap IPM, sehingga rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap IPM, dan rasio efektivitas PAD berpengaruh negatif terhadap IPM, serta rasio efektivitas pajak daerah memiliki pengaruh negatif terhadap IPM. Namun keterbatasan pada penelitian ini sehingga masih memerlukan perbaikan pada peneliti-peneliti berikutnya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 52% dari variabel dependen. Jumlah tersebut masih kecil apabila ingin melihat bagaimana keterkaitan antara kinerja keuangan daerah Kabupaten Kota Pemekaran dan pengaruhnya terhadap IPM. Oleh karena itu, masih terdapat faktor atau variabel independen lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti rasio efisiensi atau pajak daerah ataupun PAD, rasio pertumbuhan ekonomi, dan rasio keserasian belanja daerah. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, pertama yaitu bagi pemerintah daerah Pemekaran, khususnya di kabupaten kota di Sumatera Barat, agar lebih bijak mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada pada daerahnya, dan berupaya untuk meningkatkan penerimaan PAD, memanfaatkan potensi daerah yang belum tergali. Dan yang kedua, bagi peneliti berikutnya,
bisa memperluas sampel penelitian ini, sehingga tidak hanya melihat dari bagaimana kinerja Kabupaten Kota Pemekaran di Provinsi Sumatera Barat saja. Dan yang ketiga, untuk peneliti berikutnya juga dapat melihat bagaimana kinerja anggaran pemerintah daerah, baik itu dalam pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi, karena IPM sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.